Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nana Story. Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan mengobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Sekarang kamu suka memelihara burung itu?" "Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Iya Abu, sekedar mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung tersebut." Abu Nawas, "Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini Abu Nawas," ucap Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung milik Hamid hilang, dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada seorang orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah, uang banyak. Hai laki-laki, usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang membantu solusi. Akhirnya, ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya Hamid di rumah Abu Nawas, dia menceritakan masalahnya yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat." Abu Nawas bisa jadi tetangga. "Saya mungkin juga kawan tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab Hamid sejenak. Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian, muncullah ide cemerlang Abu Nawas. "Aku punya ide, undang semua kerabat terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Dengar itu, Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya, tanya Hamid. "Jikalau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja," ucap Abu Nawas dengan tegas. "Baiklah Abu Nawas,
saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu. Mengingat esok harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia ingin mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" Mereka menjawab, "Untuk makan-makan." Abu Nawas kembali bertanya, "Dalam rangka apa kita diundang?" Salah satu dari mereka berteduh, "Dalam rangka pencurian burungnya Abu Nawas." Dia pun spontan. Para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tetapi sekali sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" Tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelak tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas, merendahkan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Dan mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu tahu. Aku sebutkan nanti. Biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya. Sekarang juga kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas. Dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan. Itu cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut," balas Abu Nawas. Berpura-pura merendahkan suara, mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya, mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Wahai Hamid, beritahu kami, siapa pelakunya?" desak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Iya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun, aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Biarkan dia yang mengatur jawaban." Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas. Menjelaskan para hadirin akhirnya dan mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai burung bulu. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya. Dia yang mencuri burungnya Hamid."
Orang itu tak bisa mengelak. Terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung peliharaan Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasih, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.